Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika matematika. Nantinya kita akan belajar tentang materi-materi seperti himpunan, peluang, distribusi, dan juga distribusi khusus yang nantinya akan terbagi menjadi distribusi diskrit dan juga distribusi kontinu. Untuk lebih lengkapnya silakan simak dan pahami video berikut ini. Oke, kita lanjutkan materinya. Kalau di pertemuan kemarin kita berbicara tentang fungsi peluang. Fungsi peluang itu memetakan antara domainnya itu suatu kejadian diskrit dengan kodomainnya yaitu nilai peluangnya dari tiap-tiap kejadiannya, kan gitu. Nah, kalau fungsi densitas ini yang akan kita pelajari pada pertemuan ini mirip-mirip lah 11-12, cuma dia tidak memetakan antara kejadian diskrit dengan nilai peluangnya, tapi dia memetakan antara kejadian yang kontinu dengan nilai peluangnya. Jadi perbedaannya antara fungsi peluang dengan fungsi densitas ada pada kejadiannya. Kalau yang peluang itu peubah acaknya itu diskrit, kejadiannya itu diskrit. Kalau fungsi densitas, peubah acaknya adalah kontinu. Mari sama-sama kita pelajari. Yang pertama, kita baca dulu definisinya. Jika X adalah peubah acak kontinu, fungsi densitas dari X atau dilambangkan dengan Fx. Kalau kemarin kan Px ya, fungsi peluangnya. Kalau fungsi densitas itu disimbolkan dengan Fx, memenuhi sifat seperti ini. Kalau kemarin fungsi peluang itu syaratnya ada 2, di sini ada 3. Ini sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifatnya. Yang syarat utama itu I dan II. Yang ini itu sifatnya ya. Kayak gitu. Oke, yang pertama Fx-nya itu lebih dari sama dengan 0. Ya, Fx-nya lebih dari sama dengan 0 untuk X berapapun, mulai min tak hingga sampai tak hingga. Loh Pak, kenapa kok ada min tak hingga sampai tak hingga? Kan ketika bicara tentang kontinu, maka apa yang terjadi dengan ruang sampelnya? Ruang sampelnya adalah bilangan real, tergantung apa itu nanti konteks soalnya. Bisa saja min 5 sampai 1 boleh, tetapi itu kan bilangan real, jadi harus ada intervalnya. Nggak boleh min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, nggak boleh. Min 2, min 1, 0, 1 nggak boleh. Ya, selalu menggunakan interval kalau kontinu. Nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Sesuai dengan sifat peluang, bahwasanya peluang itu nilai terkecilnya adalah 0. Kemudian kalau kemarin kalau kemarin diskrit itu menggunakan sigma, total semua peluang adalah 1. Kalau kontinu dia tidak menggunakan sigma. Lalu menggunakan apa Pak? Kalau kontinu dia menggunakan integral. Nah ini yang kalian nggak pelajari di bangku SMA. Sebab apa? Kalau di bangku SMA kita hanya berbicara tentang kejadian yang diskrit. Jadi tinggal kejadiannya ditambah-tambah, peluangnya ditambah-tambah, peluang totalnya nanti 1 gitu. Itu kalau diskrit. Kalau kontinu benar sama-sama 1, tetapi nanti yang kita lihat adalah integral. Sebagaimana yang kita tahu, integral itu kan menggambarkan apa? Integral itu kan menggambarkan luas daerah, toh? Nah, sama ketika kita berbicara tentang suatu peristiwa yang ada pada peubah acak kontinu, kita juga menggambarkan yang namanya suatu daerah. Gitu. Jadi nilai suatu peluang itu sama dengan daerahnya. Misalnya gini, misalnya saja ini ya. Nah, misalnya kayak gini. Kemudian di sini ada A, di sini ada B. Ini berkaitan dengan sifat yang ketiga. Untuk suatu bilangan AB, A-nya kurang dari B gitu ya. Maka kalau yang ditanyakan adalah peluang suatu peubah acak antara A dan B. Gitu ya. Maka kita bisa cari nilai peluangnya dengan cara mengintegralkan fungsi densitasnya. Kemudian batasnya adalah A sampai B. Intinya nanti ini yang dicari. Nah, kayak gini. Ini, luas ini merupakan nilai peluang dari peubah acak X yang ada di antara A sampai B. Itu yang ini. Yang di akhir ini ya. Nah, seperti itu. Jadi nilainya peluang dari suatu fungsi densitas atau suatu peluang atau peristiwa kontinu merupakan suatu luasan daerah. Kalau kita menggambarkan menggunakan koordinat kartesius. Kayak gitu ya. Soalnya, kalau misalnya kita nggak bisa bilang peluang dari A berapa, habis ini kita bahas itu. Habis ini kita bahas. Kalau misalnya di diskrit itu kan kita bisa cari ya, peluang dari X sama dengan 1, peluang dari X sama dengan 0, peluang dari X sama dengan A, gitu kan ya. Kalau di diskrit, kalau di kontinu seperti apa? Habis ini akan kita bahas. Oke?
Yang jelas ini kalian pahami dulu, fungsi densitas itu berlaku untuk kontinu, dia menggunakan integral. Total integralnya itu maksudnya min tak hingga sampai tak hingga itu sama dengan 1. Fungsinya itu lebih dari sama dengan 0, minimal itu 0. Kemudian kalau misalnya ditanya peluang dari suatu kejadian perubahan X antara A sampai B, maka bisa menggunakan integral A sampai B gitu aja. Ya, itu untuk definisi. Kita lanjutkan ke dalil 4.1. Ada apa pada dalil 4.1? Di dalil 4.1 itu peluang perubahan acak kontinu berbentuk interval. Gitu ya. Kalau misalnya dalil itu selaras dengan teorema, jadi harus kita buktikan adanya. Untuk A kurang dari B, A dan B-nya elemen bilangan real, maka peluang dari suatu perubahan acak yang ada di antara A dengan B sama dengan, ya ada tanda sama dengannya, itu sama dengan peluang A kurang dari sama dengan perubahan acak X, tapi yang di sini kurang dari B, nggak ada tanda sama dengannya. Dan itu juga sama dengan yang ini, nggak ada tanda sama dengannya, ini ada tanda sama dengannya, atau sama juga dengan peluang A kurang dari E kurang dari B. Gitu ya. Kenapa Pak kalau gitu? Ya soalnya ketika kita berbicara luasan, yang namanya garis itu kan tipis sekali gitu ya, nggak punya luasan. Jadi ininya ikut dihitung atau nggak ikut dihitung, luasannya sama. Jadi nilai peluangnya sama. Gitu. Makanya tadi saya membedakan kalau misalnya pada peluang acak diskrit atau perubahan acak diskrit, maksud saya kita bisa menentukan peluang X sama dengan A, gitu bisa menentukan. Bagaimana untuk di kontinu? Apakah kita bisa menentukan P X sama dengan A? Jawabannya adalah ya kalau misalnya nih ya, misalnya dipaksa ditanyakan, yang ditanyakan adalah P A gitu ya. Jadi peluang kejadian A. Atau misalnya peluang kejadian X besar sama dengan A, gini sama aja nulisnya ya. Intinya adalah peluang kejadian ini loh, A-nya ini. Peluang kejadian ini. Kalau misalnya ada suatu bola lampu gitu ya, terus yang di X-nya itu adalah perubahan acak kontinu yang menyatakan waktu masa hidup lampu kayak gitu. Kemudian yang ditanyakan waktu masa hidup lampu, peluangnya sekiranya itu lampu itu dapat bertahan hidup selama 5 menit. A-nya itu berarti 5 menit gitu ya. Terus bagaimana caranya? Kalau menggunakan definisi yang atas, yang ini ya, menggunakan definisi fungsi densitas, maka kita bisa menghitungnya dengan cara A sampai A fx dx. Gini, suatu fungsi kalau diintegralkan, misalkan itu fx gini ya, jadi f besar gitu ya. Kemudian batasnya dimasukkan. Berarti kan fa dikurangi FA. Berapa FA dikurangi FA? 0, gitu loh. Nah, ini kenapa kalau misalnya ditanya peluang suatu kejadian tunggal pada fungsi atau perubahan acak kontinu, maka hasilnya pasti 0. Gitu ya. Jadi garis itu nggak mempunyai luas, makanya itu loh. Kalau kita berbicara tentang perubahan acak kontinu, pasti peluang itu berupa luas suatu daerah. Kalau A gitu saja, X sama dengan A kan berarti cuma garis. Apakah garis itu mempunyai luas? Enggak, makanya di sini 0. Sesuaikan dengan definisi. Gitu maksud saya ya. Sama ketika misalnya yang ditanyakan adalah peluang dari B atau P X sama dengan B, gini boleh. Di sini kamu buat A juga boleh lah, terserah kamu ya. Cuma simbol saja. Berarti di sini ya sudah B sampai B fx dx. Hasilnya pasti akan sama dengan 0 loh. Kayak gini juga, cuma FB dikurangi FB hasilnya 0. Gitu. Nah, kembali lagi ke apa yang akan kita buktikan pada dalil 4.1 ini. Di dalil 4.1 ini kita akan membuktikan ini. Peluang ini itu sama dengan ini, artinya apa? Tanda sama dengan itu tidak berpengaruh. Soalnya kan hanya menentukan garisnya itu ikut atau enggak gitu kan. Nah, yang seperti itu harus kita buktikan. Kalau di buku pembuktiannya ada 6 tuh. Nah, di sini kita akan membuktikan 3 aja di antaranya ya. Yang pertama yang akan kita buktikan, yang pertama itu yang ini saja dulu. Peluang A kurang dari sama dengan perubahan acak X akan sama dengan ini. Peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Nah, kayak gini. Ini yang akan kita buktikan pertama kali. Terus jalannya gimana? Kita jalan dari sisi yang ada di sebelah kiri, yang ini ya.
Yang ini, kita jalannya dari sini. P, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, itu kan sama dengan P, A kurang dari sama dengan X kurang dari B, kemudian ditambah P, X sama dengan B. Yang ini garis B-nya itu nggak ikut, kemudian ditambah garis B-nya, gitu. Terus gimana? Yang ini tulis saja dulu. Peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Yang ini, kan kita sudah tahu bahwasannya apa? PX sama dengan B itu ini. PX sama dengan ini sama dengan, ya bukan kurangi ya, nanti kalian salah lihat. PX sama dengan B adalah 0, berarti ini 0. Berapapun ditambah 0 ya hasilnya dirinya sendiri, kan gitu. X kurang dari B. Loh, sama kan? A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Sudah. Pembuktian pertama terbukti. Gitu. Gampang ya? Gampang. Kalau ini dengan ini kita sudah membuktikan sama, yang kedua kita akan membuktikan ini sama dengan ini. Yang ketiga kita akan buktikan ini sama dengan ini. Nah, kalau sudah dibuktikan ketiga-tiganya, kita bisa yakin bahwasanya ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Gitu ya. Yang kedua, kita akan buktikan ini ya. Saya nggak usah tuliskan seperti ini, langsung saya masuk ke jalannya. Caranya maksud saya, kita berangkat dari sini. P, A kurang dari sama dengan X kurang dari, X. Ini ya, kita masuk dari sini kurang dari B. Nah, kayak gini. A kurang dari X kurang dari B. Oke. Yang akan kita buktikan nantinya itu sama dengan kayak gini. Sama dengan, tetapi yang di sini itu ada sama dengannya. Oke? Itu yang akan kita buktikan. Pak, apa boleh kalau membuktikan itu menggunakan beberapa cara? Boleh. Banyak cara menuju Roma gitu ya. Kalau misalnya coba saya lihat kalau di buku itu apa ada yang seperti ini, maksudnya dari PA kurang dari sama dengan X kurang dari B menjadi PA kurang dari X kurang dari sama dengan B. Jawabannya adalah ada. Pada nomor berapa? Pada nomor 4 kalian bisa lihat sendiri. Gitu ya. Di nomor 4 kalian bisa sendiri. Caranya sama. Gimana caranya? Caranya ya sudah, PA kurang dari sama dengan X kurang dari B itu kan sama dengan PX sama dengan A, gini ya, ditambah A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Loh, kok ada tanda sama dengannya Pak? Ini loh nggak ada. Oh, kalau gitu kita kurangi. PX sama dengan B. Loh, kan bisa. A-nya ketambahan garis berarti harusnya ada tanda sama dengan, sesuai. Di sini harusnya nggak ada tanda sama dengannya Pak. Berarti kalau ada tanda sama dengannya dikurangi dengan garis itu sendiri. Kan gitu. PXA-nya 0. PX sama dengan B 0. Ya sudah, berarti tinggal PA kurang dari X kurang dari sama dengan B. Selesai. Ya. Peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Loh, sama kan? Sudah terbukti. Yang kedua, kita akan membuktikan yang ketiga sekarang. Yang ketiga kita akan buktikan ini sama dengan ini. Peluang dari A kurang dari X kurang dari sama dengan B akan sama dengan ini. Oke, nggak masalah. Ini kan sama dengan peluang dari A kurang dari X besar, gini ya. Kurang dari sama dengan B boleh. Atau kita gunakan kurang dari B saja. Kurang dari B ditambah peluang dari X sama dengan B. Loh, sama kan? Ini ada garis, ini nggak ada garisnya. Jadinya kurang dari sama dengan. Gitu. Kemudian, yang ada di sini, ingat, PX sama dengan B itu kan yang ini. PX sama dengan B, hasilnya adalah 0. Maka ditambah ini, ya sudah, hasilnya adalah ini itu sendiri. Gitu. Loh. PA kurang dari X kurang dari B. Nah, yang ini tadi sesuai, yang ini juga sesuai. Maka dari 1, dari 2, dari 3 ini bisa disimpulkan apa? Bisa disimpulkan bahwasanya yang ini tadi, ya. P ini kalian tuliskan di sini. Jadi P kurang dari bla 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 dan seterusnya ya, kalian lengkapi sendiri. Intinya ini kalian tulis lagi. Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Selesai sudah. Gitu ya. Itu untuk pembuktian tentang dalil 4.1. Oke, barusan kita sudah mempelajari tentang definisinya dari fungsi densitas ataupun dalil-dalilnya.
Oh ya, saya lupa menjelaskan bahwasanya fungsi densitas itu ada beberapa buku yang menyebutnya fungsi kepadatan peluang. Itu sama saja ya. Jadi fungsi densitas, fungsi kepadatan itu sama. Gitu. Oke, kita masuk ke contoh sekarang. Contoh 4.10. Kalau misalnya ada fx. Loh, ada tandanya fx. Oh, ini jangan-jangan fungsi kepadatan atau fungsi densitas. Fx sama dengan kx kuadrat. Untuk x-nya antara 0 dan 2. Fx juga sama dengan 0 kalau x lainnya. Berarti lainnya itu antara apa itu namanya selain antara 0 dan 2. Gitu. Misalnya x-nya 3 ya sudah langsung fx sama dengan 0. Gitu. Yang ditanyakan adalah ada 3 hal nih. Tentukan k agar fx menjadi fungsi densitas. Kalau kamu lihat lagi di bahasan sebelumnya kan ada 3 tuh, ada 3 sifat-sifatnya. Kita gunakan sifat yang kedua saja. Di syarat yang kedua kan ada itu, integral min tak hingga sampai tak hingga, fx hasilnya adalah 1. Nah, itu yang kita gunakan. Langsung saja ya kita masuk ke jawab. Biar nggak memperlama durasi juga. Yang pertama, kita kan punya di definisi fungsi kepadatan atau fungsi densitas, kita kan punya gini. Min tak hingga fx sama dengan 1. Gini kan? Ya, ini dari mana? Dari definisi fungsi densitas. Gini. Nah, sekarang integral min tak hingga fx itu kan sama dengan gini. Integral min tak hingga sampai 0 gitu ya. Integral min tak hingga sampai 0 fx dx. Oh, ini lupa, kurang dx ya. Ditambah integral 0 sampai 2 fx dx ditambah gini kan? Integral mulai 2 sampai tak hingga fx dx. Loh, kan gini, sama dengan 1, jangan lupa. Sama dengan 1. Loh Pak, boleh tak Pak? Ya memang kayak gitu kan? Kan boleh, min tak hingga sampai tak hingga dipecah jadi kayak gini. Min tak hingga sampai 0, 0 sampai 2. Kalau digabung, jadinya min tak hingga sampai 2. Digabung dengan ini, min tak hingga sampai 2, ini 2 sampai tak hingga. Kan sama-sama 2 nih, berarti min tak hingga sampai tak hingga. Sama saja kayak yang pertama. Gitu ya? Nah, sekarang kita tinggal masukkan fungsi x-nya sebelum kita integralkan. Yang di sini, min tak hingga sampai 0, fx. Nah, fx-nya itu kita menggunakan yang kx kuadrat atau 0. Tergantung, x-nya ini kan antara min tak hingga sampai 0. Min tak hingga sampai 0 berarti menggunakan yang atas atau yang bawah? Yang bawah, Pak. Soalnya min tak hingga sampai 0 loh. Berarti di sini 0 gitu aja. Kalau 0 sampai 2 kita menggunakan fx yang atas apa yang bawah? 0 sampai 2. 0 sampai 2. Oh, berarti yang atas, Pak. Ya sudah, 0 sampai 2 kx kuadrat dx. Kan gitu. Kalau yang ini antara 2 sampai tak hingga. 2 sampai tak hingga. Oh, berarti masuk x yang lain juga ini. Nah, 2 sampai tak hingga berarti di sini 0 dx sama dengan 1. 0 kalau diintegralkan pasti hasilnya adalah 0. Kan gitu. 0 kalau diintegralkan pasti hasilnya adalah 0. Kalau diintegralkan hasilnya adalah 0. Jadi kita bisa menganggap itu tidak ada. Gitu ya. Menganggap itu tidak ada. Atau ketika ada suatu konstanta diintegralkan mungkin tidak 0. Mungkin tidak 0. Tetapi merupakan suatu konstanta. Gitu ya. Merupakan konstanta. Sama aja kayak misalnya 3 gitu ya. Diintegralkan. Ya, diintegralkan loh ini ya. Diintegralkan. Bisa saja 3 ditambah apa gitu. 3 ditambah 3x ditambah apa gitu kan ya. Kalau diintegralkan. Nah, kalau 0 ya 0 kan gitu. Bisa jadi konstanta dia, bisa jadi 3. 3 kalau diturunkan jadinya 0. Gitu ya, bisa jadi konstanta. Tetapi konstanta dimasukkan batas atas, dimasukkan batas bawah, ya konstanta dikurangi konstanta. Pasti 0 hasilnya gitu loh. Jadi kalau ada integral kayak gini, itu pasti 0. Kalau integral 0 ya, ini 0, ini 0. Berarti kita abaikan. Yang ada cuma ini saja. Jadi yang perlu kita perhatikan cuma ini saja. Gitu. Makanya di buku itu yang hanya diperhatikan ini. Tetapi saya sengaja jabarkan agar kalian paham. Pak, di definisinya kan min tak hingga sampai tak hingga kok tiba-tiba ini, biar gak tanya gitu. Ya, jadi tahu ya kenapa kok tiba-tiba ada ini, karena yang ini itu pasti nilainya 0. Integral min tak hingga sampai 0 dari 0 dx. Atau integral 2 sampai tak hingga 0 dx. Pasti hasilnya adalah 0. Andai pun ini konstanta ya, kalau ini konstanta, misalnya 3 gitu ya.
3 kamu nolnya kan nggak ada, 3 itu kan nggak ada variabel x-nya. Jadi entah itu 0, entah itu mentah hingga nggak akan berpengaruh. Tapi 3 dikurangi 3 nanti barusan. Ya. Nah, makanya yang hanya diperhatikan itu yang ini. Mari kita sama-sama integralkan. Kx kuadrat. Kalau diintegralkan gimana? Jadinya kan sepertiga kx pangkat 3 kan gitu. 2-nya tambah 1 jadi 3, 3-nya langsung ke bawah, 1/3. Kan gitu ya. Ingat, batasnya kita jangan sampai lupa nuliskan. 0 sampai 2. Setelah itu kita baru masukkan nih. Sepertiga K, bolehlah kita taruh gini, sepertiga K. Sekarang kita masukkan 2-nya, 2 kali 2, 4, 4 ya 2, 8. Berarti 2 pangkat 3 kan 8, dikurangi 0. Boleh, 1. Berarti berapa ini? 8 kurangi 0, 8. 8/3K, gitu kan? 8/3K sama dengan 1. Maka K-nya sama dengan berapa? K-nya sama dengan 3/8. Selesai sudah. Ya, K-nya sama dengan 3/8. Tentukan K agar fx menjadi fungsi densitas. Syaratnya dia menjadi fungsi densitas kalau integralnya mulai min tak hingga sampai tak hingga itu 1. Dan ketika ini 1, maka syaratnya adalah K-nya sama dengan 3/8. Gitu ya. Pak, yang ini kok yang dimasukkan langsung ke X-nya ya Pak ya? K-nya kok nggak ikut ya? Kamu mau ikut kan juga nggak masalah. Ini kan dari sini ke sini ya. Kamu misalnya sepertiga K, 2-nya kamu masukkan, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Berarti kali 8 dikurangi sepertiga K, 0 pangkat 3, 0. Gini juga boleh, pasti hasilnya sama ya. Kamu mau langsung kayak gini atau kayak gini, sama saja. Ya, itu untuk yang A. Sekarang kita beralih ke yang B. Yang ditanyakan adalah, tentukan peluang dari 1 kurang dari X kurang dari 2. Peluang dari 1 kurang dari peubah CX kurang dari 2 itu kan gunakan sifat yang ketiga di definisi fungsi densitas. Berarti kan 1 sampai 2 gini kan? 1 sampai 2 fx dx kan gini. Ya. Nah, sekarang x-nya ada di antara 1 dan 2. Berarti menggunakan yang mana? Yang atas atau yang bawah? Di antara 1 dan 2 itu berarti yang ini pakai yang atas ya. 1 dan 2 berarti pakai yang atas. Integral 1 sampai 2 kx kuadrat. K-nya tapi kan sudah ketemu nih 3/8. Ya. Kx kuadrat ini kan kx kuadrat. Tapi di sini K-nya sudah ketemu 3/8. Ya sudah kita masukkan. 3/8 x kuadrat dx. Kayak gini. Kita cari. Sini aja ya. Kita integralkan berarti jadi berapa? X-nya pangkat 3. Kan gitu ya? X-nya pangkat 3. Berarti 3-nya dibagi. 8-nya tetap ya, 3/8 tetap ya. Tapi 3-nya tambahi di sini. Sudah. Tambahi jangan lupa. Batasnya 1 sampai 2. Ini 3 coret kayak gini. Jadinya di sini tak tulis di sini, yang atasnya tinggal 1, yang bawahnya 8, X pangkat 3, batasnya 1 sampai 2. Gampang ya? Nah, selesai. Sekarang tinggal kita masukkan. 1/8, di sini buka kurungnya, 2 pangkat 3 berapa? 8. 1 pangkat 3, 1. Berarti 1/8 dikalikan dengan 7. Hasilnya adalah 7/8. Ini peluangnya. Peluang peubah acaknya antara 1 dan 2. Kayak gitu ya. Yang A sudah kita jawab, yang B juga kita sudah jawab. Sekarang gambar grafik fungsi densitasnya. Fungsi densitasnya kan ini. Fx sama dengan 3. K-nya itu sudah berubah ya sekarang ya, karena kita sudah tahu bahwasanya K-nya itu adalah 3/8. Berarti kita disuruh menggambarkan fx 3/8x kuadrat antara 0 sampai 2. Gitu ya. Soalnya 0 untuk yang lain, jadi nggak usah digambar, nggak apa-apa. Soalnya searah dengan apa itu namanya sumbu x. Mari kita gambarkan. Di sini C ya. Kita yang mau kita gambarkan adalah fx, tak tulis lagi biar nggak lupa. 3/8x kuadrat untuk 0 kurang dari x kurang dari 2. Dan 0 untuk X yang lainnya. Nah, kayak gini. Gimana kalau misalnya disuruh menggambarkan? Ketika kita disuruh menggambarkan, ya sudah. Anggap ini lurus ya. Anggap ini lurus. Oh maaf, nggak kelihatan. Anggap ini lurus. Kita ambil titik 0 sampai 2-nya dulu. 0, di sini 2 misalkan.
fungsinya adalah X kuadrat. Kalau X kuadrat itu kan biasanya gini ya, karena positif nih. Gini berarti ya. Tetapi hanya 0 sampai 2. Ya sudah, paling ya gini tok. Sret, kayak gini tok. Nah, kayak gini. Sudah, berarti ini. Kalau yang ditanya peluang antara 0 sampai 2. Kalau yang ditanya peluang loh ya. Kalau yang ditanya hanya gambarkan fungsinya, nggak usah diasir. Gitu, nggak usah diasir. Ini namanya nggak usah ada anak panahnya, cukup sampai sini. Soalnya kan hanya sampai 0 dan 2. Hanya sampai 0 sampai 2. Jadi nggak perlu ada anak panahnya. Ini itu adalah fx sama dengan 3/8x kuadrat. Loh Pak, untuk 0 yang lain, kan ini. Di sini kan berarti untuk X yang lain, maksud saya untuk X yang lain, misalnya X-nya sama dengan -1, ya 0 hasilnya, berarti di sini kan searah dengan sumbu X. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Itu makanya yang kita gambarkan cukup ini saja tanpa disertai asiran, karena yang ditanyakan adalah fungsi, bukan peluang. Kalau peluang baru diasir, gitu ya. Oke, saya sedikit singgung. Kalau yang di B itu yang ditanyakan 1 sampai 2. Misalkan 1 itu di sini, ya. Nah, yang 7/8 itu yang mana? Luas yang ada di sini. Mulai dari ini sampai sini, kemudian ini yang diasir. Ini itu luasnya 7/8. Itu kalau dihubungkan antara yang B dengan gambar. Soalnya yang B itu kan antara 1 dan 2 ya. Gitu. Itu untuk contoh 4.10. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya ada contoh 4.11 nih. Mirip-mirip lah dengan contoh 4.10, cuma di sini pendefinisian dari fungsi densitasnya itu ada 1, 2, 3, 4. Tadi kan ada 2, di sini ada 1, 2, 3, 4. Nih, fungsi densitas dari pembaca X. Oh, ini sudah diketahui nih fungsinya, tetapi masih ada variabel K-nya. Kita disuruh menghitung K dan juga menggambarkan grafiknya. Mari langsung kita sama-sama mengerjakan contoh soal ini. Pertama, menghitung K, tetap menggunakan sifat yang II itu tadi ya, mulai min tak hingga sampai tak hingga dari fx, atau di sini kan gx ya. Berarti kita gunakan gx juga. Dx sama dengan 1. Nah, ini kan sifat yang kedua dari definisi fungsi densitas ya. Fungsi densitas. Kita bisa gunakan itu. Kemudian kita bisa mendefinisikan, menjabarkan jadi itu 2, 3, 4. 4 bagian atau lebih. Minimal ada 4. Nah, yang pertama mulai min tak hingga. Mulai min tak hingga sampai apa? Sampai 0. Sampai 0 gx dx. Ini ditambah 0 sampai 1 ya, ini ya, 0 sampai 1 gx dx. Kemudian nggak ada kurung. Kemudian 1 sampai 2 gx dx. Ditambah 2 sampai 3 gx dx. Terakhir 3 sampai tak hingga gx dx sama dengan 1 gini. Sama dengan 1. Min tak hingga sampai 0. Min tak hingga sampai 0. Bukan masuk ini kan? Bukan masuk ini, bukan masuk ini. Oh, berarti masuk ini. Berarti ini 0 ya. Yang ini 0. Yang saya kasih kotak 0. Nggak saya tulis lagi biar nggak kesuwen. Oke, 0. Yang jelas ini 0 kayak gitu. Soalnya nggak masuk ini, nggak masuk ini, nggak masuk ini. Masuk ini, masuk 0 yang lain. Integral dari integral tentu, jadi ada batasnya dari 0, pasti 0. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ini, 0 sampai 1. 0 sampai 1 kan yang ini. Ya, berarti pakai kx. 0 sampai 1 kx dx. Gini ya. 1 sampai 2, oh berarti yang ini. Integral 1 sampai 2 k dx. Kan gitu ya. 2 sampai 3, 2 sampai 3, oh berarti menggunakan ini, definisi yang ini. 2 sampai 3 min kx ditambah 3k dx gitu. Kalau yang ini min 3 sampai tak hingga. 3 sampai tak hingga itu nggak masuk di sini, nggak masuk di sini, nggak masuk di sini. Berarti masuk di sini 0. Oh ya sudah. Kalau 0 tidak perlu kita tuliskan, pasti hasilnya adalah 0 nanti. Selesai. Berarti kita hanya menghitung ini sama dengan 1. Ini ya. Mari kita sama-sama integralkan yang ini. Kx kalau diintegralkan jadi berapa? Saya agak kesinian ya nulisnya ya. Kx kalau diintegralkan berarti pangkatnya 2, berarti setengah kx kuadrat. Kan gini. Setengah kx kuadrat, batasnya itu 0 sampai 1. Ditambah yang ini.
Berarti yang ini KX gitu aja. Batasnya 1 sampai 2. Yang ini min KX ditambah 3K. Yang ini kalau penjumlahan berarti kan diintegralkan satu-satu. Kalau diintegralkan satu-satu, yang ini dulu diintegralkan berarti jadinya X kuadrat ya, berarti setengah. Karena ada minnya tak tulis, min setengah KX kuadrat. Gini, saya nggak bahas lagi tentang cara mengintegralkan karena itu sudah kalian dapat di SMA, iya, di kalkulus. Ya, di kalkulus 1 atau kalkulus 2, kalian dapat itu. Kemudian yang ini, 3K, berarti 3KX, selesai. Batasnya jangan lupa, 2 sampai 3 sama dengan 1. Kayak gitu ya. Mari kita sama-sama mensubstitusikan yang ini. 1 kita masukkan ke X ya, ini X. Setengah K, berarti di sini 1 kuadrat 1, kurangi 0, gitu ya. Yang ini K, dalam kurung X-nya 2 dikurangi 1. Kemudian yang ada di sini, ini nih agak banyak nih. Gini, sekarang kita masukkan 3-nya dulu. 3-nya kita masukkan. 3-nya kita masukkan berarti 3 kuadrat berapa? 9. 9 per 2 berarti ya negatif 9 per 2 K. Gini ya. Ditambah 3-nya dimasukkan juga. 3 kali 3 9, 9K. Gini ya, ini yang untuk batas atasnya dikurangi dengan batas bawah. 2-nya kita masukkan, 2 kali 2 4. Oh, ini 4 per 2. Tapi biarlah dulu, tuliskan min 4 per 2K. Itu ya. Kemudian ditambah, 2-nya masukkan, berarti 6K. Oke, sama dengan 1. Kayak gini. Sekarang kita operasikan dah. 1 kurangi 0, 1. Berarti tetap ini, setengah K. Yang ini 2 kurangi 1, 1. Berarti di sini tetap K. Kan gitu. Nah, sekarang yang ini nih, min 9 per 2, ya, min 9 per 2K dikurangi min 4 per 2K. Berapa itu? Min ketemu min pasti plus. Min 9 per 2 ditambah 4 per 2. Berarti masih menang minnya. 9 kurangi 4, 5. 5 per 2K. Gitu ya. Saya langsung ini nggak usah buka-buka kurung. Kalau buka kurung boleh untuk mempermudah kalian. Ya, dalam artian mempermudah itu maksudnya gini. Ini kalian tulis lagi, kemudian ini ditulis lagi dengan min kali min, berarti plus. Tapi sudah nggak pakai kurung. Min kali plus berarti min. Baru dijumlahkan yang sejenis gitu. Kalau saya langsung min kali min plus. Ini kan sejenis dengan ini. Berarti plus 4 per 2K ditambah dengan min 9 per 2K. Pasti hasilnya min 5 per 2K. Sama dengan yang ini. Ini kan identik atau sejenis dengan ini. 9K. Tapi bukan langsung ditambah. Ini ada tanda negatif. 9K dikurangi 6K. Berapa? 3K. Oke, kita tuliskan 3K. Sama dengan 1. Sama dengan 1. Sudah. Setengah K dengan min 5 per 2K. Berarti berapa? Min 4 per 2K. Min 4 per 2K. Gini ya. K ditambah 3K, 4K. Dah, sama dengan 1. Gini kan? 4 bagi 2 berapa? 2. Ya sudah, min 2K ditambah 4K sama dengan 1. Min 2 tambah 4, 2K sama dengan 1. Berarti K-nya sama dengan 1 per 2. Oke. K-nya adalah 1 per 2. Kalian bisa cocokkan dengan yang ada di gambar. Atau yang ada di contoh, di buku maksud saya ya. Nah, sekarang di B disuruh membuat gambar grafiknya. Sebelum membuat gambar grafik, kita masukkan terlebih dahulu K yang sudah kita temukan di fungsi densitas yang ada di soal. K-nya ini diganti dengan setengah tadi, setengah. Jadi, untuk yang B, sebelum kita menggambar, kita harus tuliskan terlebih dahulu fungsi densitasnya, tapi menggunakan K yang sudah dimasukkan, yaitu setengah. Yang tadinya KX, berarti di sini jadi setengah X. Untuk X yang ada di antara 0 dan 1. Kemudian ini sama dengan K, berarti sama dengan setengah gitu saja untuk yang ada di antara 1 dan 2. Kemudian yang di sini min KX plus 3K, kayak gini ya, min KX plus 3K, tapi K-nya diganti setengah. Berarti min setengah X plus 3 per 2 ya, 3 per 2. Untuk apa itu namanya? X-nya yang ada di antara 2 dan 3 dan 0 untuk lainnya.
lainnya. Kayak gini. Nah, sekarang ini disuruh gambar grafiknya, ya apa terus gambarnya gitu. Nah, gambarnya bisa dengan cara seperti ini. Sebentar. Misalnya di sini ya, ini koordinat kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Gini ya, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Misalnya seperti ini. Mulai 0 sampai 1 setengah X. 0 sampai 1 setengah X. Gambar grafik setengah X itu seperti apa sih? Ya sudah masukkan. Kalau 0 dimasukkan ke sini berarti setengah kali 0, 0. Gitu kan? Kalau 1 kamu masukkan di sini, 1 kali setengah, setengah. Setengah itu anggaplah di sini setengah misalnya. Di sini setengah. Oh, berarti gini. Kan gitu. Ya sudah, kalian tarik garis, seret, selesai. Kalau antara 1 sampai 2, pakai setengah. Setengah itu kan ini. Nggak ada variabel X-nya. Oh, berarti fungsinya lurus, konstan. Kayak gitu, sampai sini. Ya nggak? Sampai interval 2 sampai 3, 2 sampai 3, min setengah X ditambah 3/2. Masukkan aja. Kalau 2 berapa kalau 2? Kalau 2 kamu masukkan ke sini. 2 bagi 2, ini nih ya. Ini kertas buramnya di sini. 2 kita masukkan ke sini, berarti min 1, itu kan? 2 bagi 2, 1. Tambahan min 1. 2-nya masuk ke sini, oh nggak ada variabel X-nya, berarti di sini cukup tambah 3/2. Berapa min 1 ditambah 3/2? Pasti jawabannya adalah setengah. Oh, berarti di sini tetap. Kalau 3 masukkan. Min 3/2 kan gitu. Masuk 3-nya ke sini, min 3/2 ditambah 3/2. Hasilnya adalah 0. Oh, di sini berarti kalau 0. Lurus kan? 0. Oh, berarti grafiknya gini. Seret. Selesai. Ini itu adalah grafik GX yang sama dengan ini tadi. Sudah ya? Gitu untuk contoh 4.11. Oke, kalau yang tadi kita sudah berbicara tentang fungsi densitas dan kemarin kita sudah berbicara tentang fungsi peluang, kita masuk subtopik bahasan yang berikutnya. Nama besarnya adalah fungsi distribusi kumulatif. Ini berlaku untuk diskrit maupun kontinu. Nanti kita akan pecah juga diskrit seperti apa, kontinu seperti apa. Jadi begini, intinya yang namanya fungsi distribusi kumulatif namanya saja sudah kumulatif. Berarti pengakumulasian dari beberapa kejadian. Di sini sudah disimbolkan seperti ini, F besar, yang digunakan adalah F besar. Ya, F besar. Kalau F kecil itu kan fungsi densitas. Di sini F besar X adalah peluang, kalau di sini X ya. Misalnya di sini 1 gitu ya, berarti peluang suatu peubah acak itu kurang dari sama dengan 1. Misalnya pelemparan dadu. Misalnya nih pelemparan dadu. Kalau pelemparan dadu kan jelas ya, X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ditanyakan adalah F besar 5. Berarti peluang peubah acak X kurang dari sama dengan 5. Jadi peluangnya kurang dari sama dengan 5, berarti peluang muncul mata dadu 1, peluang muncul mata dadu 2, peluang muncul mata dadu 3, peluang muncul mata dadu 4, dan peluang muncul mata dadu 5 itu diakumulasikan. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Kita akan pelajari lebih dalam di definisi 4.9, yaitu fungsi distribusi kumulatif diskrit. Nah, yang ini sudah mengacu kepada peubah acak diskrit tentunya. Di peubah acak diskrit, jika PT adalah fungsi peluang, jelas ya. Kalau diskrit berarti kaitannya dengan fungsi peluang. Kalau kontinu berarti kaitannya dengan fungsi densitas. Kan gitu ya. Jika PT adalah suatu fungsi peluang, maka fungsi kumulatif dari X berbentuk seperti ini. Efeknya sama, ininya juga sama. Cuma ini ada tambahan nih. Berarti berupa penjumlahan dari, nah kayak gitu, dari beberapa peristiwa yang kurang dari X gitu. Beberapa peristiwa T, peristiwanya T tapi kurang dari X, tergantung ininya. Kayak yang saya bilang tadi loh. Kalau misalnya pelemparan dadu, misalnya nih pelemparan dadu, di sini X kecilnya adalah 5, berarti ya sudah P1 ditambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5. Pak masih bingung? Ini ada contoh. Tenang, saya kasih contoh. Di contoh 4.12, ada percobaan pelemparan 2 keping koin. Ya, dengan X menunjukkan banyak angka yang muncul. Ingat, X menunjukkan banyak angka. Banyak angka berarti bisa 0, bisa 1, bisa 2 karena cuma ada 2 keping koin. Maka fungsi peluangnya, nah ini fungsi peluang. Kalau fungsi peluang pasti dia diskrit. Ya kan? Ya iyalah. Ruang sampelnya saja atau ruang hasilnya saja diskrit 0, 1, 2, bukan berupa bilangan kan, interval bilangan. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah fungsi kumulatif.
Fungsi kumulatif berarti kita harus membuat kayak gini-gini nih, fx gini nih. Nah, kita disuruh membuat fungsi kumulatif nih. Mari kita sama-sama cari fungsi kumulatifnya. Yang A, andai kata yang namanya fungsi kumulatif kan kayak gini, ada fx gitu, berarti kan px kurang dari sama dengan x kecil gitu kan. Nah, berarti kita harus bagi-bagi kasusnya dulu terlebih dahulu nih. Untuk x yang kurang dari 0 kayak gitu. Untuk x yang kurang dari 0, maka apa yang dihasilkan? Fx gini ya, fx sama dengan 0. Loh, kok bisa? Kok bisa? Kalau kurang dari 0, x-nya kurang dari 0 ya, berarti min 1, min 2, min 3. Pasti px-nya adalah 0 kan? Px-nya adalah 0. Nggak akan ada. Misalnya, muncul mata dadu min 1. Muncul mata dadu min 1. Ini kan pelemparan koin. Angkanya muncul min 1. Kan nggak mungkin. Masa ada 2 keping koin, dilempar, angkanya itu muncul sebanyak min 1. Kan nggak mungkin. Angka itu ya, kalau nggak muncul 0, 1, 2. Kalau angka muncul min 1, ya nggak mungkin kan? Karena nggak mungkin, maka fx-nya adalah 0. Gitu, 0 terus. Nah, kalau misalnya, sekarang kalau misalnya x-nya itu ada pada rentangan 0, ini ada tanda sama dengannya ya, ada tanda sama dengannya. Kalau pada diskrit ada atau tidak ada sama dengan, itu sangat berpengaruh. Itu kalau diskrit. Yang nggak berpengaruh itu kan kalau kontinu, karena berupa garis kan gitu ya. Nah ini, 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 1. Kalau di sini berarti yang masuk yang mana? Yang masuk pasti hanya 0, ya kan? Yang punya nilai peluang itu kan 0. Ya, 0 peluangnya adalah 1/4. Kalau 1 peluangnya setengah, tapi sayang, yang ini 1 itu nggak ikut. Gitu ya. Berarti fx di sini ya hanya ini saja. 1/4 ini saja kan ya. Fx di sini adalah P0 ya, P0 atau 1/4. P0 ini maksudnya ya. 0 ini dari sini. Nilainya 1/4. Gitu ya. Itu kalau x-nya itu ada pada rentangan 0 sampai 1. Misalnya nih di sini f setengah misalnya. F setengah, ya berarti 1/4 kayak gitu. Soalnya setengah kan ada pada rentangan 0 sampai 1. Kayak gitu, Mbak. Kayak gitu, Mas. Nah, selanjutnya untuk rentangan 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Duanya ikut enggak? Enggak, Pak. Duanya enggak ikut. Oke, kalau duanya enggak ikut, berarti gimana? Kita gunakan definisi ini nih. Ya, berarti kalau yang ditanyakan fx ya, di mana x-nya itu ada pada rentangan 1 sampai 2, ya sudah berarti di sini yang masuk adalah P. Berapa? P0 ditambah P1. Kan kayak gitu. Kan akumulasi. Fungsi distribusi kumulatif itu kumulatif. Berarti akumulasi. Fx, x-nya itu kan di sini 1 yang masuk. P1-nya ada ke belakang. P0 juga ada. Kayak gitu. Coba berarti yang ini, yang antara 0 sampai 1, itu P0 ada. Berarti P-1 juga ada. Boleh kalian menuliskan di sini plus P-1. Tetapi peluang dari min 1 itu kan 0. Jadi percuma kalian nulis. 1/4 ditambah 0 juga 1/4 hasilnya. Kan gitu. Makanya tidak saya tuliskan. Gitu ya. Kemudian untuk kejadian yang antara 2 kurang dari sama dengan x, kayak gini saja, artinya lebih dari sama dengan 2, bisa 2, bisa lebih dari itu, maka efeknya berapa? Berarti ya udah efeknya P0 ditambah P1 ditambah P2. Gitu kan? X-nya kan boleh 2 berarti. Boleh 2 atau lebih dari 2. Ya, kalau X-nya sama dengan 2, berarti X-nya 2 ya. Kalau X-nya sama dengan 2, maka yang terjadi di sini gini kan, sigma antara PT. T-nya itu kurang dari 2. Berarti ya udah P0 tambah P1 tambah P2. P0 tambah P1 tambah P2. Tinggal masukkan 1/4 ditambah setengah ditambah 1/4. Berapa ini? Pasti hasilnya adalah 1. Jadi kalau 3 Pak, kalau X-nya 3, ya sama, ini kan berlaku untuk seluruhnya. Ketika 3, berarti nilai-nilai peluang kurang dari 3 itu dijumlahkan semua. Gitu ya. Kurang dari 3 peluangnya berapa? 2, 1, dan 0. Sama kan? Peluang 0, peluang 1, peluang 2. Hasilnya sama, yaitu 1. Gitu ya. Jadi, ketika kita diminta untuk menggambarkan fungsi kumulatif, kita tuliskan dulu fungsi kumulatifnya, yaitu
fx sama dengan 0. Nih, fx sama dengan 0 untuk apa? Untuk x yang kurang dari 0. Kurang dari 0 kayak gini. Nih untuk x yang kurang dari 0. Kemudian fx sama dengan 1/4. Untuk apa? X yang ada di antara 0 sama dengan, maksudnya ya, x-nya kurang dari 1 sama dengan berapa lagi ini? Ini berapa? Oh, ini belum dijumlah. 1/4, P0 nya 1/4, P1 nya setengah gitu ya. Berapa 1/4 ditambah setengah? 3/4. 3/4 untuk ini. Enggak kelihatan ya, maaf. 3/4 itu untuk ini. 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Dan yang terakhir 1 untuk X yang lebih dari sama dengan 2. Gini ya. Kelihatan. X lebih dari sama dengan 2. Jadi kayak gini. Ini fungsinya dan akan kita gambar grafiknya. Bagaimana grafik fungsi kumulatifnya? Ini fungsi, sumbu Y. Ini sumbu X. Kita terlebih dahulu tentukan 0, 1, 2. Oke, 0-nya di sini, 1 di sini, 2 di sini. Udah ya. Kurang dari 0 itu hasilnya 0. Berarti di sini ya. Kurang dari 0 itu ini, 0. Nah, ini garisnya. Antara 0 dan 1, berarti di sini, antara 0 dan 1, itu 1/4. Anggaplah 1/4-nya itu di sini. Berarti kayak gini. Kayak gini. Tapi ini lingkarannya kopong. Soalnya 1 nggak ikut kan? Ya, satunya nggak ikut. Nah, itu nilainya 1/4. Antara 1 dan 2, itu nilainya 3/4. Anggaplah 3/4 itu di sini. 3/4. Berarti di sini, ini lingkarannya penuh, soalnya satunya ikut. Tapi di sini kopong. 2-nya nggak ikut. Kan gitu ya? Ya. Nah, kemudian, lebih dari 2. Lebih dari 2 itu berarti yang ini ya, ini ke kanan. Hasilnya 1. Misalnya ini 1 di sini, maka gini. Nah, kayak gini sudah. Nah, ke arah sana. Yang ini ke arah sana. Nah, kayak gitu. Ini 1, 2, 3, 4 itu satu fungsi namanya. Fungsi distribusi kumulatif. Gitu. Ya. Intinya apa? Yang namanya kumulatif itu ditambah gitu loh, Rek. Ya, ditambah. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah F3, misalnya ya, dari soal yang sama, yang ditanyakan adalah F2,5. F2,5 yang ditanyakan dari ini. Ya sudah, kalian gunakan definisi ini. Kalian jumlah peluang-peluang. Peluang-peluang dari apa? Peluang-peluang dari yang X-nya itu sama dengan atau lebih kecil dari 2,5. Di sini kan 2,5. 2,5. X-nya yang lebih kecil dari 2,5 mana? 2 itu lebih kecil. 1 lebih kecil, 0 lebih kecil. Oh ya sudah, berarti P0 tambah P1 tambah P2 sudah kayak gini. Berapa tadi P0-nya? 1/4. P1-nya setengah. P2-nya 1/4. Berarti 1. Kalau yang misalkan yang ditanya adalah bukan F2,5 tetapi yang ditanyakan adalah F1,5 misalkan. Cari peluang yang X-nya itu kurang dari sama dengan 1,5. Yang kurang dari 1,5 yang mana saja? Apakah ini masuk? Enggak, ini lebih dari, yang kurang dari. Berarti ini dan ini. Sudah, P0 dan P1. Kita tuliskan di sini. P0 ditambah P1. P0-nya tadi 1/4, P1-nya setengah. Jadinya berapa? 3/4. Selesai. Gitu ya. Itu untuk fungsi distribusi kumulatif diskrit. Berkaitan dengan contohnya juga. Gitu ya. Berikutnya, kalau ada fungsi distribusi kumulatif diskrit, maka ada yang namanya fungsi distribusi kumulatif kontinu. Bedanya, kalau tadi itu menggunakan sigma, kalau di sini menggunakan integral, cuma batas atasnya itu terpaut pada X. Batasnya kan X. Sampai ke bawah sudah. Intinya gitu. Kalau yang penjumlahan tadi itu pakai sigma, mulainya dari X sampai ke bawah gitu, tetapi ditambah gitu, ini sama, mulainya dari X ke bawah. Tapi diintegralkan, bukan ditambah. Kalau diskrit kan sigma, artinya ditambah. Kalau yang ini enggak, ini diintegralkan. Sudah, intinya itu. Dan fungsi jelas di sini jika FT adalah fungsi densitas. Soalnya kita berbicara tentang kontinu, pembaca kontinu. Gitu ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Contoh 4.13. Diberikan fungsi densitas, pembaca X adalah ini. Oh, ini. Ini adalah fungsi densitasnya.
Yang disuruh mencari adalah fungsi kumulatif dan juga gambar fx. Gitu ya. Yang disuruh mencari sekali lagi adalah fungsi kumulatif dan juga gambar fx-nya. Sama kayak tadi, jawab. Pertama, kalau kita mau mencari A, kita tentukan dulu untuk X yang kurang dari 0. Gitu ya, untuk X yang kurang dari 0, hasilnya apa fx-nya? Pasti fx-nya 0. Fx-nya sama dengan 0. Soalnya kurang dari 0 kan nggak masuk kriteria ini. Pasti masuk yang ini kan? Untuk yang lainnya 0. Berarti 0. Selesai. Ini untuk X yang pertama. Kemudian untuk X yang kedua, itu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Kan gitu ya? Nah, kebetulan kita berbicara tentang kontinu. Kalau kontinu, ada tidak ada tanda sama dengan itu sama saja. Kan gitu ya? Berarti fx-nya gimana? Fx-nya ya sudah. Ini kan minta hingga sampai X nih. Minta hingga sampai X. Berarti kalau di sini berarti minta hingga sampai X juga, kan gitu. Minta hingga sampai X. Tak tulis dulu dah, minta hingga sampai X, fx gitu ya, fx dx. Tetapi di sini ini kan masih bisa dijabarkan. Artinya minta hingga sampai 0 fx ditambah 0 sampai 2 ini dx. Jangan lupa fx dx. Nah, kayak gini. Ya, ini dengan ini kan sama. Oh, ini kok 2, ini x. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya kita cari dah. Karena fx dx untuk minta hingga sampai 0, minta hingga sampai 0 itu kan berarti 0. Berarti nggak usah atau diabaikan. Hasilnya pasti 0. Berarti tinggal yang ini ya. Tinggal yang ini. 0 sampai x atau sampai 2. Maaf, di sini saya tulis X, tapi X-nya nanti tak ganti dengan 2. Kenapa? Karena di sini kan sampai 2. Tapi di sini saya tulis X dulu aja, nggak apa-apa. X-nya nggak sampai 2 kan? X-nya nggak sampai 2, berarti menggunakan yang ini. 3/8 X kuadrat. Menggunakan yang ini ya. 3/8 X kuadrat. Nah, kayak gitu. 3/8 X kuadrat. Bolehlah kalian pakai DX, nggak masalah. Gitu ya. Nah, sekarang kita integralkan terlebih dahulu. Berapa kalau diintegralkan nih? Ini kalau diintegralkan berapa? Kalau diintegralkan 3/8 X kuadrat. Berarti jadinya X pangkat 3, kan gitu. Berarti 3/8-nya tetap, 3-nya di bawah. Ini coret. Gini kan? Atau identik dengan, ini tak tulis dulu lah. Batasnya 0 sampai X. Berarti ini kan 1/8 X pangkat 3. Batasnya X sampai 0. Kan gini. X-nya masuk ke sini, ya sama saja. X-nya menggantikan X, kan dia tetap 1/8 X pangkat 3, dikurangi 0-nya masukkan ke X. 0, 0 pangkat 3, 0, 0 kali 1/8, 1/8. Oh, nggak ngefek apapun berarti. Gitu ya? Maaf, nggak kelihatan ya? Sekali lagi saya ulangi, X-nya kamu masukkan ke sini. X-nya menggantikan X, ya sama saja. Gitu kan? Dikurangi, 0-nya kamu masukkan sini. 0, kamu pangkatkan 3, 0, kalikan 1/8, 0. Ya sudah, tetap saja hasilnya 1/8 X pangkat 3. Gitu kan? Nah, ini kalau X-nya ada pada 0 sampai 2. Sekarang bagaimana kalau misalnya X-nya itu lebih dari sama dengan 2? Maka, ini apa ini? X-nya lebih dari sama dengan 2. Maka fx-nya itu minta hingga sampai X-nya tetap fx. Cuma ini yang akan kita jabarkan nih. Ini minta hingga, minta hingga, kelihatan? Minta hingga sampai 0 fx dx kayak gini, ditambah 0 sampai 2 fx dx. Soalnya di definisinya kan ini 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 fx dx ditambah 2 sampai tak hingga, atau 2 sampai x gitu aja dah. 2 sampai x. Soalnya di sini kan sampai x ya. Di sini sampai x, berarti di sini tak tuliskan sampai x juga. Oke? Di sini fx dx. Nah, kayak gini. Ya, fx dx. Nah, kalau sudah kita akan masukkan yang ini antara minta hingga sampai 0. Minta hingga sampai 0 berarti masuk di yang ini 0 kan? Berarti di sini 0. Yang ini yang saya kotai itu 0. Nggak usah tak tulis. 0 sampai 2. 0 sampai 2 kan yang ini, berarti pakai 3/8 X kuadrat. Oke, 0 sampai 2, 3/8 X kuadrat dx. Ditambah yang ini sekarang. Yang ini sekarang, 2 sampai X. 2 sampai X.
Tapi X-nya itu kan di atasnya 2 ya Pak? Iya, X-nya di atasnya 2, ini X-nya di atasnya 2. Coba 2 sampai yang ada di atasnya X. Masuk sini tak? Enggak Pak, di sini kan maksimal 2, ini di atasnya 2. Oh berarti 0 yang lain. Oh berarti ini termasuk 0 ya Pak, di X gini? Iya, betul sekali. Gitu ya. Maka Pak, integral 0 katanya tadi 0. Boleh saya langsung kotai? Boleh, yang ini itu 0. Gitu ya, berarti kita hanya berpaku mencari yang ini saja. X-nya pangkat 3. 3 per 8 kali 3. 0 sampai 2 kan gini. Ininya coret. Gini kan? Oke. Setelah itu, tinggal 1 per 8 X pangkat 3. 0 sampai 2. Kita masukkan. 1 per 8. 2 pangkat 3. 8. 0 pangkat 3. 0. 1 per 8 kali 8 berapa? 1. Sudah selesai. Jawabannya pasti 1. Itu untuk yang A ya. Nah, jadi ini masih yang A loh ya. Jadi fx-nya saya tulis di sini, fx-nya berarti gabungan dari ini semua nih. 1. Kemudian yang ini 2 dan yang terakhir yang ini 3. Ya. Jadi saya tuliskan fx itu sama dengan 0 untuk x yang kurang dari 0. Kemudian jadi 1 per 8 x pangkat 3. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Dan bisa jadi sama dengan 1. Untuk X yang lebih dari sama dengan 2. Gini ya. Nah, untuk gambarnya seperti apa? Gambarnya sama kayak tadi caranya gambar. Silakan dibuat latihan. Gitu ya. Jadi yang B, yang ini gambar, silakan dibuat latihan. Toh ada itu di buku ya. Kayak gitu. Saya sedikit singgung lagi dikit saja yang ini. Pak, kenapa ini kok X? Ya, kenapa ya ini kok X? Ingat definisi dari distribusi kumulatif kontinu di sini minta hingga sampai X. Di sini minta hingga sampai X. Berarti di sini saya nulis minta hingga sampai X. Minta hingga sampai X itu kan sama dengan minta hingga sampai 0 ditambah 0 sampai X. Gitu ya. 0 sampai X. Terus kenapa Pak 0 sampai X kok menggunakan yang ini? Kok menggunakan yang ini? Fx-nya itu kok menggunakan yang ini? Ya karena X-nya di sini kan nggak sampai 2 toh. Tetapi ada pada 0 sampai 2. Gitu kan? Jadi nggak akan sampai 2. Berarti yang pakai yang mana? Ya pakai fx yang ini. Gitu loh. Gitu ya. Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan ini. Untuk video ini maksud saya, untuk materi ini. Berkaitan dengan distribusi kumulatif kontinu. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Silakan catat jika ada pertanyaan yang mungkin muncul ketika video berlangsung. Kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.